Ananda. Mudah-mudahan Ananda berada dalam keadaan sehat. Baik, kita akan melanjutkan materi tentang sistem pemerintahan Indonesia. Nah, jadi di dalam sistem pemerintahan Indonesia ini nanti akan kita bahas beberapa poin, beberapa kelembagaan menurut para ahli. Nah, sebelum kita lanjut, sedikit ingin Ibu sampaikan bahwa sebagai seorang pelajar, tetaplah Ananda mempunyai jati diri menjadi seorang pelajar yang baik. Nah, kita akan lanjut dengan pembahasan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan negara. Jadi ini kelanjutan dari sistem pemerintahan. Nah, pembagian kekuasaan di dalam sistem pemerintahan itu menurut John Locke ada kekuasaan legislatif, eksekutif, dan federatif. Kemudian menurut Montesquieu itu ada kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, pengertian dari kekuasaan-kekuasaan ini itu sudah kita bahas pada materi sebelumnya. Nah, jadi di sini kita hanya akan mengulang kembali. Nah, sekarang pembagian kekuasaan dalam pemerintahan Indonesia secara horizontal. Nah, ini belum kita pelajari kemarin dan sekarang akan kita singgung. Nah, di dalam pembagian kekuasaan secara horizontal itu ada kekuasaan konstitutif, kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif, kemudian kekuasaan eksaminatif atau inspektif, kemudian kekuasaan moneter. Nah, di dalam kekuasaan konstitutif itu tugasnya adalah mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Dan ini dilakukan oleh MPR. Jadi ini adalah tugas MPR sesuai dengan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian kekuasaan eksekutif. Nah, kalau kekuasaan eksekutif itu dia bertanggung jawab menerapkan hukum. Jadi kita samakan dia atau supaya Anda lebih mengerti, ini adalah yang menjalankan undang-undang. Kemudian lanjut dengan kekuasaan legislatif atau ada juga yang menyebut ini adalah kekuasaan legislatur. Jadi dia sama. Tugasnya adalah menyusun dan membentuk peraturan-peraturan perundang-undangan. Jadi dia membuat hukum sehingga nanti hukum ini akan dijalankan oleh eksekutif. Ya, jadi itu. Nah, kemudian sekarang kita lanjut dengan kekuasaan yudikatif. Kalau kekuasaan yudikatif ini adalah kekuasaan kehakiman. Jadi mereka adalah penyelenggara peradilan yang ada di Indonesia. Nah, jadi semua kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh eksekutif, legislatif, nanti itu akan diawasi oleh yudikatif. Nah, sekarang kekuasaan eksaminatif atau inspektif. Nah, jadi kekuasaannya ini adalah kekuasaan terhadap penyelenggara. Nah, jadi terhadap penyelenggara, jadi berarti apabila dia konstitutif, eksekutif, legislatif, yudikatif, nah nanti kekuasaan terhadap penyelenggara maksudnya adalah mereka yang menjalankan kekuasaan-kekuasaan itu juga dipantau oleh kekuasaan eksaminatif. Terakhir, kekuasaan moneter. Nah, kalau kekuasaan moneter ini adalah suatu kekuasaan yang di mana dilakukannya suatu pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan. Jadi ini berhubungan dengan keuangan. Jadi itu dilakukan oleh kekuasaan moneter. Sekarang kita lanjut dengan aktualisasi nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Jadi intinya begini, nilai-nilai Pancasila, ya, apakah nilainya berkaitan dengan nilai religius, adat istiadat, kebudayaan. Nah, jadi nilai-nilai itu nanti akan saling berhubungan dan saling ketergantungan secara sistematis di dalam penyelenggaraan negara. Nah, oleh karena itu kaitannya nanti adalah berhubungan dengan
nilai-nilai etika yang terkandung di dalamnya. Berarti para pelaksana kekuasaan harus mempunyai suatu etika, dan etika inilah nanti yang akan mengikat mereka dalam suatu sistem atau dalam suatu kinerja. Nah, apa-apa saja etika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat itu? Nah, dia memberikan landasan etika moral bagi seluruh komponen bangsa. Jadi seluruh komponen bangsa berarti bukan hanya penguasa tapi juga masyarakat. Nah, kemudian dia juga menentukan pokok-pokok etika kehidupan berbangsa, bernegara, dan masyarakat, dan juga merupakan kerangka acuan dalam kita berhubungan. Nah, aktualisasi nilai Pancasila dalam penyelenggaraan negara. Nah, ini terdapat dalam penerapan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi nanti yang diatur dalam aktualisasinya nilai-nilai Pancasila itu adalah dalam kegiatan sistem pemerintahan, kemudian hubungan antar negara dan penduduk, kemudian materi lain berupa aturan-aturan yang lain seperti aturan bendera negara, bahasa, lembaga negara, dan lagu kebangsaan. Itu nanti akan teraktualisasi di dalam nilai-nilai Pancasila. Nah, kemudian penerapan nilai Pancasila dalam kebijakan negara. Jadi, dalam melakukan suatu kebijakan negara, apakah itu bidang politik, ekonomi, agama, serta pertahanan keamanan, tetap ada penerapan nilai-nilai Pancasilanya dalam suatu kebijakan. Nah, sekarang kita lanjut. Ada tugas yang perlu Ananda selesaikan, dan ini perlu pemahaman. Tugasnya, tuliskan sistem pemerintahan dalam pembagian kekuasaan di Indonesia. Jadi pembagian kekuasaan di Indonesia, nanti Ananda jelaskan sistemnya seperti apa. Ya. Kemudian yang kedua, jelaskan tugas dan wewenang lembaga eksekutif. Maksudnya begini, siapa ya yang memegang kekuasaan di eksekutif? Nah, nanti mereka yang di eksekutif akan Ananda jelaskan lagi tugasnya apa. Ya. Nah, demikian saja Ananda. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini membawa manfaat dan berguna untuk kita semua. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.